Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Cipayung, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 Cipayung. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita dapat berkumpul di acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SDN 1 Cipayung. Sebagai ketua acara, izinkan saya menyampaikan acara pada kesempatan pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Cipayung, yang ketiga penyampaian diseminasi oleh calon guru penggerak oleh Bapak Lilim Abdul Halim, yang terakhir yaitu doa atau tutup. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita ucapkan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Cipayung. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita telah bisa berkumpul bersama di dalam keadaan sehat walafiat pada acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SD Negeri 1 Cipayung. Kemudian untuk selanjutnya salawat beserta salam marilah kita mudah-mudahan selamanya dilelerkan kepada pimpinan kita Bapak Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya sampai kepada kita seluruh umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, acara diseminasi ini, diseminasi berarti penyebaran, publikasi lah, diseminasi itu tentang program budaya positif ini memang sudah sesuai dengan RKAS yang nanti akan dirancang, yang sudah dirancang untuk 2023. Jadi RKAS yang dirancang 2023 itu kan Januari 23 ini sudah sesuai karena ini berdasarkan pada lapor mutu atau lapor pendidikan SD Negeri 1 Cipayung itu, bahwa kalau saya baca secara keseluruhan kesimpulannya bahwa yang harus dibenahi oleh kita semua selaku pendidik di SD Negeri 1 Cipayung adalah mengenai akhlak. Itu yang perlu dibenahi. Artinya kita tidak bisa membenahi orang lain, membenahi siswa akan dibawa ke budaya positif kalau kitanya tidak bisa membenahi diri sendiri dulu ke arah itu. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini manfaatkanlah kesempatan ini atau acara diseminasi ini yang nanti akan disampaikan seluas-luasnya oleh Pak Lilim Abdul Halim, bahwa di sini betul-betul kita butuh untuk itu. Karena yang pertama yang harus diciptakan di sekolah untuk mengenai akhlak ini atau budaya positif itulah akhlak kan, katakan kalau menurut bahasa agama mungkin seperti itu. Ya. Harus diciptakan lingkungannya dulu yang berakhlak. Bukan kita menyuruh berakhlak tapi lingkungannya tidak berakhlak. Nah ini yang akan
namanya jauh tuntak lah kalau dalam bahasa Sunda. Kita membicarakan akhlak tapi lingkungannya tidak berakhlak. Oleh karena itu sebelum lingkungan berakhlak, saya yakin penghuni utama sekolah ini adalah guru yang harus berakhlak dulu. Baru nanti pasti insya Allah bisa jadi ragi untuk semua murid-muridnya. Marilah kita ciptakan lingkungan yang berbudaya positif atau yang berakhlak baik, terutama di SD Negeri 1 Ciparinggi. Sekali lagi saya tekankan Bapak Ibu semuanya bahwa ini adalah momen yang sangat penting untuk kita meningkatkan kualitas diri kita supaya kita jadi tahu dan akhirnya kita mampu untuk melaksanakan dan mampu untuk menularkan kepada siswa kita semua. Rupanya sekian saja sambutan dari saya. Mudah-mudahan ya acara ini ada dalam kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Ciparinggi yang telah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Yusuf Abdul Halim. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD 1 Ciparinggi, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di SDN 1 Ciparinggi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua masih diberikan nikmat kesehatan, kemudian kita diberikan kesempatan untuk belajar bersama-sama. Pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri ya. Saya alhamdulillah pada kesempatan kali ini termasuk salah seorang CGP ya, calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023. Kemudian ada Bapak Andi Juandi SPD, beliau sebagai pengajar praktik masih dari Kabupaten Ciamis. Kemudian yang kedua ada Ibu Sinta SPD GR ya. Beliau adalah sebagai fasilitator dari Kabupaten Bandung. Kemudian yang selanjutnya salam guru penggerak ya. Nah ini adalah moto dari guru penggerak, yaitu bergerak, kemudian bergerak dan menggerakkan ya. Semoga kegiatan pada kesempatan kali ini pun mampu menggerakkan diri saya pribadi untuk selalu lebih baik. Kemudian yang selanjutnya saya aturkan terima kasih, kemudian juga selamat datang kepada Bapak Kepala Sekolah, kemudian juga Bapak Guru hebat yang telah berkenan hadir pada kegiatan diseminasi ini dengan tujuan mari kita belajar bersama-sama, kemudian juga berkolaborasi untuk mewujudkan budaya positif di SDN 1 Ciparinggi. Nah ini Bapak Ibu, untuk materi inti berkaitan dengan konsep inti budaya positif ya. Nah jadi ada 8 materi yang insya Allah hari ini kita akan bahas bersama-sama. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua ada disiplin positif, yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan, kemudian ada motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah ini merupakan ke-8 materi yang semuanya nanti bermuara kepada upaya kita dalam mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Baik Bapak Ibu Guru, kita ke materi yang pertama.
Bapak Ibu, saya yakin sudah tidak asing lagi dengan paradigma belajar, terutama dikaitkan dengan kurikulum merdeka. Ya. Nah, ternyata ada perubahan utama, yaitu dalam hal ini ya, dalam pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Nah, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah perubahan paradigma di dalam belajar. Biasanya kan kita Bapak Ibu cenderung disamakan ya, materinya sama, kemudian juga evaluasinya sama, cara-cara juga sama ya. Padahal ada di antara mereka yang pastinya membutuhkan perlakuan yang khusus, perlakuan yang berbeda ya. Nah, dengan kurikulum ini jangan sampai ada di ruang kelas ya, di ruang kelas satu siswa pun yang merasa sendiri ya, yang merasa tersakiti ataupun yang merasa keinginan mereka tidak terakomodir. Makanya hadirlah kurikulum merdeka dengan salah satu tujuannya yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi intinya yaitu ada diferensiasi. Nanti juga kita akan belajar bersama-sama bagaimana caranya proses pembelajaran diferensiasi. Ini hanya pengenalan saja, dan saya yakin Bapak Ibu di sini terkadang sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas Bapak Ibu masing-masing. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan paradigma belajar juga ada yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Saya yakin Bapak Ibu di sini sudah tidak asing lagi dengan profil pelajar Pancasila, di mana memiliki 6 elemen. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Kemudian yang keenam adalah mandiri. Inilah tujuan yang sekarang kita berupaya untuk diwujudkan bersama berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian materi yang kedua yaitu disiplin positif. Bapak Ibu pasti sudah tidak asing lagi dengan kata disiplin, baik itu dulu ketika Bapak Ibu jadi siswa ya. Kemudian sekarang Bapak Ibu sebagai tenaga pengajar atau guru ya. Kira-kira di antara Bapak Ibu apa yang terbayang di benak Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Boleh, silakan berpendapat. Taat peraturan. Taat peraturan. Ada yang lain? Sama. Taat aturan ketika berdisiplin. Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin biasanya ketika dulu jadi siswa biasanya hal menakutkan atau tidak? Ketika mendengar kata disiplin. Menakutkan. Pasti semua hampir sama ya. Ketika ditanya disiplin dulu, pasti yang terbayang itu adalah hal yang menakutkan. Apakah betul disiplin itu hal yang menakutkan? Seharusnya pasti tidak ya. Coba kita simak bersama-sama materi tentang disiplin positif ya. Nah, sebelum ke materi ya, mohon maaf. Coba sekarang Bapak Ibu genggam ya. Datang ngebar seperti ini ya. Anggaplah di dalam genggaman Bapak Ibu itu ada sesuatu hal yang teramat sangat berharga ya. Nah, saya di sini menyontohkannya ada A dan ada B ya. Anggap saja A ini adalah Bapak Ibu sedang menggenggam sesuatu hal yang sangat berharga. Kemudian muncul si B ya. Si B ini hadir kemudian membujuk Bapak Ibu, kemudian menawari uang, jabatan dan lain sebagainya supaya kepala Bapak Ibu itu dibuka. Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Boleh mengangkat tangan, Bapak? Ya, berupaya tidak membuka satu hal itu memang sangat berharga bagi diri saya, takut-takut menjadi milik orang lain. Oh, iya. Nah, dari Bapak bagus sekali ya jawabannya, berupaya untuk menjaga mengenggam ya. Nah, betul. Ada lagi dari yang lain? Mungkin Ibu? Sama. Mempertahankan ya.
Kira-kira kenapa mempertahankan? Kita senang Punya hak kita. Karena Itu adalah hak milik kita yang mesti dipertahankan sebuah lembaga supaya kalau memang itu memang hak kita. oh ya, nah itu alasannya ya. Nah perasaan ataupun motivasi seperti tadi berupaya untuk mempertahankan walaupun ada gangguan dari luar. Nah itu yang memerintahkannya apakah motivasi dari luar atau motivasi dari diri dalam Bapak Ibu? Dengan Motivasi dari dalam diri. Ya berarti kalau seperti itu yang kuat itu motivasi eksternal atau internal Bapak Ibu? internal. Motivasi internal. Nah ini sepintas tentang permainan, cobalah buka menggambarkan bahwasannya motivasi internal itu sangat kuat ketika kita sudah meyakini ya. Maka nanti mungkin arahnya ke sana ya. Kita mengarahkan peserta didik juga untuk meyakini sebuah kebaikan sehingga mereka berbuat itu bukan karena faktor eksternal. Apakah faktor eksternal itu berbahaya atau jelek? Nah, kita akan bahas bersama-sama Bapak Ibu. Nah, ini ada yang disebut dengan teori kontrol yang dikemukakan oleh Dr. ya, William Glasser ya. Beliau ini adalah psikiater juga sekaligus sebagai pendidik. Beliau mengemukakan dalam teorinya yaitu tentang miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, jadi beliau mengutarakan ada miskonsep ya, artinya ada kekurang tepatan selama ini berkaitan dengan yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Mungkin saya pribadi terkadang berpikiran, oh saya sebagai guru, saya mengontrol murid. Ternyata itu hanyalah ilusi Bapak Ibu. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid. Ketika murid melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita, itu karena di dalam diri murid mengizinkan apa yang kita perintahkan itu untuk mereka lakukan. Ya. Nah jadi ini katanya sebagai ilusi Bapak Ibu ya. Nah mungkin Bapak Ibu yang lebih pengalaman dalam menghadapi siswa nanti kita bisa komunikasi diskusi bersama. Apakah ilusi ini betul-betul ilusi ataukah memang faktanya kita bisa mengontrol murid. Kemudian ilusi yang kedua bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya. Dalam jangka waktu bisa. Nah, Bapak Ibu kita lanjutkan. Kita kadang memiliki anggapan semua perbuatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, tetapi ternyata Bapak Ibu dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak tuntutan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru ya. Nah jadi ini ketika kita menguatkan dengan hal yang positif, kemudian juga kita beranggapan itu adalah hal yang efektif dan bermanfaat ya. Jadi bagi siswa terkadang hal tersebut itu justru kurang tepat ya. Kemudian ilusi yang ketiga bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter ya. Terkadang saya sendiri Bapak Ibu bukan suka ya. Terkadang memujuk ataupun membuat siswa untuk lebih baik itu terkadang kita membuat mereka rasa bersalah ya. Padahal dengan membuat rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada apa ini? Identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka.
Nah, jadi itu dampak yang diterima oleh siswa ketika kita membuat siswa itu merasa bersalah. Kemudian ilusi yang terakhir, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa anak ya, ataupun memaksa peserta didiknya. Kita terkadang ketika pikiran kita sedang banyak masalah ya, kemudian anak didik kita misalkan banyak berbuat hal yang di luar keinginan kita, terkadang kita suka merasa kita itu sebagai orang dewasa dan berhak untuk menguasai ataupun mengontrol para siswa. Nah, ini adalah teori yang dikemukakan oleh psikiater dan pendidik tentang miskonsep ilusi orang dewasa terhadap peserta didik. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, ini Bapak Ibu, biasanya kita mungkin di dalam kelas itu menggunakan paradigma stimulus respon. Nah, sekarang ada perubahan, kita diupayakan untuk melakukan pendekatan itu dengan pendekatan teori kontrol ya. Nah, di sini ada perbedaan ketika kita menggunakan stimulus respon, kemudian juga menggunakan teori kontrol. Di dalam stimulus respon itu, yang pertama adalah realitas kebutuhan kita sama ya. Nah, jadi kita beranggapan bahwasanya kebutuhan kita itu sama ketika kita menggunakan stimulus respon. Nah, tetapi ternyata di dalam teori kontrol, realitas atau kebutuhan itu kita justru berbeda. Makanya nanti tadi ya, seperti di dalam kelas itu kita terkadang beranggapan siswa itu sama kebutuhannya, misalkan menghitung, misalkan ataupun yang lainnya. Tetapi dengan teori kontrol nanti kita bisa memandang bahwasanya kebutuhan itu berbeda. Kemudian di dalam stimulus respon, semua orang itu melihat hal yang sama. Nah, ternyata teori kontrol beranggapan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian yang ketiga, di dalam stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, tetapi di dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ya. Nah, kadang ini yang membuat kita misalkan adu argumen ataupun hal yang lainnya ya Bapak Ibu, untuk supaya pandangan itu kita itu sama ya, padahal sebetulnya kita tidak bisa disamakan ya. Kemudian yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, tetapi di dalam teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Nah, nanti ada misalkan di dalam segitiga restitusi ini dijelaskan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda atau diri saya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kalau di dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini adalah tata cara berpikir yang berbeda ya Bapak Ibu, berkaitan dengan stimulus respon dan teori kontrol. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah. Dan di dalam teori kontrol, model berpikir menang-menang. Nah, ini mungkin Bapak Ibu yang penting juga ya. Terkadang kita di dalam aktivitas itu berpikir, kamu menang, saya kalah, atau terbalik ya, kamu kalah, saya menang. Tetapi di dalam teori kontrol kita berpikir bagaimana semuanya merasa menang. Karena kalau ada yang merasa yang kalah, pasti di dalam hatinya ada rasa tersakiti ataupun hal yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya kita membahas tentang disiplin ya Bapak Ibu. Ini materi utamanya masih tentang disiplin. Tadi di awal Bapak Ibu ataupun kita beranggapan disiplin itu adalah sesuatu hal yang menakutkan ya. Apakah betul disiplin itu hal yang menakutkan ya? Kemudian apa sih kaitan disiplin dengan nilai-nilai kebajikan ya? Nah, di sini ada 3 pendapat Bapak Ibu berkaitan dengan pengertian disiplin ya. Nah, yang pertama dalam
berubah sejak Bapak Ibu dulu jadi siswa, kemudian juga sekarang jadi Bapak Ibu guru. Terkadang makna disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, seperti tadi takut, kemudian juga tegang, merasa terancam, misalnya. Nah, tetapi menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Nah, kemudian pendapat Ki Hajar Dewantara juga dikuatkan oleh Diana ini, ya. Beliau mengungkapkan bahwasannya disiplin itu artinya belajar, Bapak Ibu, ya. Nah, jadi disiplin itu artinya belajar. Nah, jadi belajar itu sepatutnya bukan sesuatu hal yang menakutkan atau mengerikan. Nah, jadi Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi disiplin itu adalah sesuatu yang harus timbul dari motivasi internal, bukan dari luar, misalkan karena takut ataupun karena sanksi dan yang lainnya. Nah, ini pengertian disiplin, Bapak Ibu. Kemudian disiplin itu harus dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi budaya positif itu nanti dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, ini banyak sekali Bapak Ibu, ada 6 organisasi atau lembaga yang mengemukakan tentang nilai-nilai kebajikan. Nah, yang terbaru dari profil pelajar Pancasila, ya Bapak Ibu tadi sudah dikemukakan, ya. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan: beriman, bertakwa, kemudian juga berakhlak mulia, ya, mandiri sampai kreatif, ya. Untuk yang lainnya, ini adalah lembaga-lembaga yang ada di Indonesia, kemudian juga dunia. Intinya hampir sama, ya Bapak Ibu. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai universal yang disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini sama, ya, masih mengutarakan tentang nilai-nilai kebajikan, hampir sama, ya Bapak Ibu. Nah, kemudian refleksi, ya, jadi materi tentang disiplin sudah selesai, Bapak Ibu. Strategi apa yang selama ini Bapak Ibu terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-muridnya? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Bapak Ibu? Kemudian yang kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang Bapak Ibu rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid Bapak Ibu di kelas atau di sekolah? Nah, setelah kita membahas bersama Bapak Ibu tentang kedisiplinan dan nilai-nilai kebajikan, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang ingin berpendapat, baik itu untuk merefleksikan nomor 1 atau nomor 2 saja mungkin. Siapa? Nomor 1, selama ini cara yang digunakan untuk menerapkan disiplin. Nomor 2, nilai kebajikan yang paling penting menurut Bapak Ibu. Ada? Boleh Pak, gunakan mic-nya. Nah, Supaya kan Pak. Ya. Ya Bapak, Bapak Ibu silakan. ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Yang pertama mengenai strategi dalam menerapkan disiplin kepada siswa ini, memang tidak saya pungkiri bahwa penanaman disiplin pada anak pada kesempatan ini berkesan pada sifat pemaksaan terhadap aturan-aturan yang berlaku, baik itu bersifatnya norma yang berkembang di masyarakat ataupun peraturan-peraturan yang ada di sekolah, sehingga hasilnya bagi siswa kesannya takut ataupun dalam pelaksanaan pun masih berbentuk keterpaksaan, bukan kesadaran. Tapi yang kami gunakan semacam itu berpedoman pada biasanya penerapan disiplin itu
bermula dari dipaksa akhirnya menjadi biasa gitu. Yang kemudian nilai-nilai kebajikan yang dirasakan penyiksa adalah memang pelaksanaan disiplin itu harus menjadi budaya, gitu, seperti pada judulnya ini, menjadi kebiasaan setiap hari, menjadi kebiasaan bagi siswa, sehingga memang dalam hal ini kita bercermin. Yang pertama, guru adalah sebagai mau tidak mau akan menjadi cermin bagi siswa. Oleh karena itu, guru itu bukan harus memberi contoh, tapi harus menjadi contoh dalam segala hal yang terjadi, utamanya di lingkup sekolah. Sehingga yang timbul, karena yang itu adalah benar. Kalau yang namanya benar itu diukurnya oleh aturan yang berlaku. Beda dengan kebenaran. Kalau kebenaran memang benar, tapi sifatnya tidak sengaja. Nah, yang lebih parah lagi ini adalah yang diacu adalah pembenaran. Berarti kalau yang namanya pembenaran, yang salah pun harus dianggap benar. Ini harus menjadi pengalaman dan pemikiran bersama, sehingga menanamkan bagi siswa rasa penanaman disiplin ini harus menjadi budaya bagi siswa, sehingga dalam setiap aspek kehidupan, baik itu siswa itu berada di masyarakat ataupun di sekolah, itu menjadi suatu kebiasaan. Itu Pak yang dapat kami kemukakan tadi. Silakan pada yang lain. Ya, terima kasih Bapak atas referensinya, jawaban yang sangat luar biasa. Terima kasih. Memang betul ya Pak, untuk mewujudkan budaya positif itu pasti bertahap ya. Terima kasih Pak. Untuk Bapak Ibu yang lain, pendapatnya simpan saja dulu ya. Nanti kita ada lagi soal di materi yang lain. Ini baru satu materi ya. Kita lanjutkan dulu Bapak Ibu. Yang selanjutnya tentang motivasi perilaku manusia. Ya. Nah, ini ada seorang ahli yang mengemukakan bahwasannya perilaku manusia itu termotivasi karena 3 hal, Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi. Ya. Kemudian perilaku yang kedua, karena termotivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau mereka yakini. Nah, ini merupakan macam-macam motivasi ketika kita melakukan sebuah kegiatan atau aktivitas ya. Karena takut hukuman atau karena ingin imbalan atau memang betul-betul kita atau siswa tersebut menghargai dirinya sendiri, kemudian mempercayai nilai-nilai yang universal tadi sudah kita bahas. Kemudian yang selanjutnya kita berkaitan dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini ada 3 hal Bapak Ibu. Ada hukuman, ada konsekuensi, kemudian juga ada restitusi. Hukuman pasti Bapak Ibu sudah sering mendengarnya, kemudian juga konsekuensi. Nah, yang kita akan lebih dalam kita bahas itu tentang restitusi. Nah, di sini disebutkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini adalah pengertian dari restitusi. Tentunya berbeda dengan hukuman, kemudian juga berbeda dengan konsekuensi. Nah, ini adalah perbandingannya Bapak Ibu. Kalau hukuman itu katanya identitasnya gagal,
Kemudian kalau konsekuensi dan restitusi itu cenderung identitas sukses. Nah, coba kita bandingkan Bapak Ibu, apa sih perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi saja tanpa adanya rasa sakit. Kemudian kalau restitusi merupakan sebuah pilihan. Kemudian yang selanjutnya, hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi menguatkan untuk dalam jangka waktu yang panjang. Ya. Nah, jadi terkadang kita Bapak Ibu terkadang inginnya instan ya Bapak Ibu, ketika siswa berbuat salah, ketika itu juga harus merubah kesalahannya, harus segera baik ya. Padahal ternyata kalau kita menggunakan hukuman justru itu tidak bisa dalam waktu yang panjang. Yang baik itu ada dengan cara restitusi. Kemudian kalau hukuman korban mendapatkan keadilan. Kemudian kalau konsekuensi korban bisa diabaikan. Kalau restitusi korban mendapatkan ganti ya. Contohnya seperti apa Ibu ini kira-kira? Korban mendapatkan keadilan, sedangkan kalau restitusi misalkan korban mendapatkan ganti. Kalau hukuman misalkan ada 2 orang siswa ya, kemudian siswa tersebut si A misalkan si B ya, kemudian si A itu membuat si B menangis karena kancingnya terlepas oleh si A ya. Kalau dihukum itu kira-kira dengan cara apa Bapak Ibu? Menghukum si A itu, apakah dengan melepaskan kancing yang si B juga? Karena seperti itu ya Bapak Ibu, kalau anak-anak ya, misalkan seperti itu. Secara sepintas bisa adil ya, tetapi kalau menggunakan restitusi nanti korban itu mendapatkan ganti ya. Nah, bagaimana contoh realnya nanti kita akan bahas bersama-sama Bapak Ibu. Kemudian kalau yang selanjutnya, murid atau anak akan tersakiti. Kemudian kalau konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Nah, sedangkan kalau restitusi, murid anak mendapatkan penguatan ya. Nah, terakhir kalau hukuman perilaku pasif agresif meningkat ya. Nah, jadi ternyata dari pasif yang menjadi agresif ya ternyata Bapak Ibu. Sedangkan kalau konsekuensi penguatannya hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kemudian kalau restitusi adalah masalah menjadi terpecahkan. Nah, ini ternyata masih banyak ya Bapak Ibu. Nah, ini contohnya. Contoh perkataan dalam hukuman. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah, contohnya seperti itu. Nah, sedangkan kalau konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Nah, sedangkan kalau restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Ya. Terkadang kita pun suka jadi berpikir ya Bapak Ibu, ketika kita berbuat kemudian ditanya seperti ini, beda lagi kalau seperti ini misalkan. Betul, di dalam diri kita ada perasaan ingin melawan atau yang lainnya. Nah, kemudian yang selanjutnya ini lebih fokus ke dalam restitusi. Nah, ini adalah penjelasan singkat tentang restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang selanjutnya, restitusi memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Nah, jadi nanti siswa itu ditawarkan, bukan dipaksakan harus melakukan hal-hal yang misalkan kita inginkan. Kemudian restitusi itu lebih melihat ke dalam diri siswa. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, nanti kita akan mempelajari tentang teori dasar kebutuhan manusia.
Kemudian restitusi itu adalah cara yang paling baik. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, jadi kalau hukuman itu cenderung ke tindakan yang kita lakukan. Sedangkan kalau restitusi yaitu membuat karakter siswa. Kemudian restitusi itu menguatkan fokus pada solusi. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah itu Bapak Ibu tentang restitusi. Nah sekarang kita ke keyakinan kelas. Nah, jadi materinya baru 3 ya Bapak Ibu dari 8. Keyakinan kelas. Bapak Ibu pasti sering ya mendengar tata tertib. Kenapa sih bukan tata tertib, harus keyakinan kelas? Apakah sama keyakinan kelas dengan tata tertib? Nah, Bapak Ibu pasti sudah paham semua, cuma saya ini sedikit menyampaikan saja tentang keyakinan kelas. Nah, coba Bapak Ibu, sebelum dilanjutkan ke keyakinan kelas, di sini ada 2 ilustrasi. Yang pertama pengendara menggunakan helm, kemudian di sini ada sebuah keluarga yang menggunakan masker ya. Dulu itu ketika COVID ya kita mayoritas menggunakan masker. Nah, kira-kira Bapak Ibu boleh menjawab mengapa Bapak Ibu menggunakan helm? Kemudian yang kedua, mengapa Bapak Ibu menggunakan masker? Boleh kita dari Ibu-ibu? Boleh silakan. Nah, biar tidak ditilang. Kemudian biar tidak luka. Kalau jatuh supaya tidak luka ya. Berarti apa itu? Konsep keselak. Untuk keselamatan. Kalau yang ini, yang masker, karena apa Bapak Ibu? Menghindari tertular penyakit. Menghindari dari tertular penyakit. Ya, jadi untuk kesehatan. Nah tadi betul kalau di helm itu antara 2 ya alasannya. Yang pertama karena takut ditilang. Kemudian yang kedua adalah karena untuk keselamatan. Nah begitu juga dengan keyakinan kelas. Nah jadi nanti itu beda antara tata tertib dengan keyakinan kelas ya, karena judulnya juga keyakinan kelas ya. Nah ini tahapan menciptakan program kebajikan ya. Yang pertama, lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Kemudian yang kedua, tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah. Ini melalui surat pendapat di dalam kelompok ya. Jadi misalkan di kelas 6 kita buat kelompok, kemudian mereka itu berpendapat nilai-nilai kebajikan apa yang mereka ingin wujudkan di kelas ini atau di sekolah ini ya. Kemudian sempurnakan beberapa daftar nilai kebajikan yang pertama, bahas kembali dalam kelompok utama, kemudian buatlah poster atau muat di medsos terkait dengan keyakinan kelas. Nah ini tentang tahapan program membuat keyakinan kelas. Nah ini pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu. Yang pertama bersifat, kalau keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret ya. Nah kenapa kalau keyakinan kelas bersifat abstrak? Karena ini sudah berupa keyakinan. Jadi nanti Bapak kita ya bisa membuat nilai-nilai menginventarisir ya, ataupun menuliskan nilai-nilai kebajikan yang ingin kita wujudkan. Nah kemudian nanti diyakini oleh siswa tersebut ya. Nah makanya karena sudah berupa keyakinan makanya bersifat abstrak. Sedangkan kalau peraturan itu lebih konkret. Makanya nanti kalau keyakinan kelas itu tidak usah banyak-banyak ya Bapak Ibu, cukup 5 atau 3 misalkan yang ingin kita terapkan. Kemudian keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah ini dari segi kalimat ya. Kalau dari tata tertib misalkan tidak boleh menggunakan sepatu selain warna hitam misalkan. Nah, jadi kata tidak bolehnya dibuat menjadi kalimat yang positif. Misalkan tidak boleh terlambat. Nah, dibuatkan ke dalam kalimat positif berarti
selalu hadir tepat waktu, misalkan seperti itu. Nah ini hanya permainan kalimat kata ya, dari yang negatif menjadi yang positif. Nah ini tadi sudah dibahas ya, hendaknya tidak terlalu banyak. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Nah ini yang sangat penting Bapak Ibu ya. Biasanya kalau tata tertib itu cenderung oleh sepihak ya, misalkan oleh Bapak Ibu guru atau oleh sekolah dan komite misalkan. Nah kalau keyakinan kelas ini harus semuanya ikut terlibat, ikut berpendapat, terutama siswa ya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan dari waktu ke waktu ya. Ini merupakan tahapan pembuatan keyakinan kelas. Kemudian yang selanjutnya prosedur pembuatan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ya. Nah secara umum sudah tadi Bapak Ibu intinya bukan mengganti tata tertib ya, melainkan mengalihkan sebagian dari tata tertib ini yang ingin diutamakan. Jadi nilai kebaikan yang diutamakannya itu apa ya? Misalkan aspek kedisiplinan ataupun aspek menghargai orang lain, nah itu dibuatkan di dalam keyakinan kelas. Nah ini ada 7 tahapan kurang lebih Bapak Ibu dalam prosedur pembuatan keyakinan kelas. Nah ini contohnya Bapak Ibu, contoh keyakinan kelas. Kelas 1 misalkan, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, anggota kelas perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai, kemudian juga merasa aman. Nah ini untuk misalkan untuk kelas 5 hampir sama ya, misalkan ini berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu ya. Nah ini merupakan contoh dari keyakinan kelas. Nah jadi simpel kalau keyakinan kelas itu tidak seperti tata tertib ya. Cuma di dalamnya tadi sudah kita bahas bersama, ini merupakan penjelasan ya ataupun turunan dari tata tertib juga bisa seperti itu. Kemudian kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Nah ini merupakan pendalaman di dalam tahap penyusunan keyakinan kelas. Ini ada tampak seperti, kemudian ada tidak tampak seperti. Misalkan untuk nilai kebajikannya hormat ya. Tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir terlambat ya. Kemudian menyapa teman dan guru-guru tiap hari, kemudian takjub kepada teman dan guru ya. Kemudian yang ini misalkan nilai kebajikannya bekerja, kemudian yang ini nilai kebajikannya ataupun nilai universalnya adalah rasa diterima dan dimiliki ya. Ini adalah proses tahapan saja Bapak Ibu di dalam penyusunan keyakinan kelas. Nah ini yang disebut dengan tabel Y ya, karena ininya seperti Y saja ya. Nah terlihat, kemudian terdengar, kemudian berperilaku. Misalkan terlihatnya siswa itu berempati terhadap perasaan orang lain. Nah maka ini adalah suara-suara siswa yang terbiasa kita dengar. Yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama misalkan. Terima tolong ya permisi. Nah, kemudian berperilakunya tersenyum ramah, kemudian memberikan salam hormat dari AS, kemudian postur tubuh yang dasar kebutuhan manusia. Dan ini juga sebagai guru di kelas kita pun ternyata harus menguasai ya. Karena ketika kita melihat siswa berperilaku tidak sesuai dengan tata tertib atau berperilaku tidak sesuai dengan keyakinan kelas ya, kita harus berpikir kebutuhan apa yang siswa belum miliki sehingga mereka berbuat seperti itu atau berbuat tidak sesuai dengan tata tertib. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival ya.
Nah, jadi kadang siswa itu melakukan A misalkan ataupun melakukan hal yang lainnya karena bertahan hidup. Kemudian yang kedua, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan. Kemudian yang keempat adalah kesenangan. Dan yang terakhir adalah penguasaan. Nah, jadi ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang melandasi ataupun yang mendasari manusia, terutama peserta didik, misalkan melakukan sesuatu. Misalkan kita terkadang melihat kalau kita di kelas itu ada siswa yang terkadang sering ke WC ya. Nah itu motivasinya berbeda-beda ya Bapak Ibu. Ada yang memang karena kebutuhan untuk bertahan hidup memang pergi ke WC misalkan. Ada juga yang karena apa? Kesenangan misalkan ya. Bahkan ada juga yang karena penguasaan ya. Karena pergi ke WC kan kadang jadi nyaliran ya. Kadang ketenduaan, jalan tiluan gitu kan ada karena sana-sana. Nah ini nanti di dalam mengatasi perilaku siswa ini kita juga nanti harus mendalami kebutuhan dasar manusia ataupun kebutuhan dasar siswa yang belum dimiliki. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu kita masuk ke materi restitusi 5 posisi kontrol buruk ya. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua membuat merasa salah. Kemudian yang ketiga adalah sebagai teman. Yang keempat adalah sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nah ini kita akan coba berkenalan dengan restitusi 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu. Dan kita juga mungkin nanti bisa berefleksi ya Bapak Ibu, kita itu apakah di sini ya atau sudah manajer. Idealnya mungkin adalah kita ada sebagai manajer ya. Coba kita lihat bersama-sama ya. Nah ini karena saya yakin Bapak Ibu sudah paham bagaimana menghukum, bagaimana membuat rasa bersalah, kemudian kita bertindak sebagai teman terhadap siswa, kemudian pemantau dan manajer. Nah ini langsung ke kasus ya. Nah, coba boleh Bapak Ibu berpendapat posisi kontrol apakah aku? Ya di sini ada tagnya guru. Adik, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Adik, tahu Pak Guru. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Adik, paham Pak, saya harus tinggal. Ini kelas ya, yang istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Guru, ya benar. Nanti pada saat yang istirahat, kamu harus tinggal di dalam kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Nah ini dari 5 kontrol tadi Bapak Ibu, apakah termasuk hukuman? Kemudian, nah yang mana Bapak Ibu? Menghukum. Iya. Nggak perlu mengerjakan. Pemantau masuk tidak? Masuk. Masuk ya. Nah, kalau manajer Bapak Ibu masuk tidak? Masuk. Nah yang betul ya Bapak Ibu, ini karena ada hukumannya ya, ketika istirahat harus mengerjakan membuat merasa bersalah. Ada Nanti merasa bersalah atau dipaksa. ada ini juga ya. Mereka anu tilu tadi paham Pak, anu tilu tadi ini naon, kayak istilahnya pasar tertib. Kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas tapi Ya. paham Pak, itu kesepakatan kelas tadi ada. Ya. Berarti Nanti bisa merasa bersalah. ya merasa bersalah, kemudian juga ada pemantaunya ya, cuma kalau manajer belum ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ini Bapak Ibu, ceritanya ada Bu Gina ya, misalkan Bu Gina sakit ya, maka di kelas 2 itu digantikan oleh Bu Teti sebagai guru baru, kebetulan guru baru ya. Nah kemudian keesokan harinya Bu Gina
menerima laporan dari siswanya bahwasannya siswa itu malah tertawa ya, malah hareuleuy kumadi diajarna ku Ibu Teti yang ada bahasa Indonesia ya. Kemudian ditegurlah ya. Nah, singkat cerita, kedua orang siswa ini kami akan mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan tema keyakinan tentang sikap saling menghormati ya. Kemudian akhirnya kedua siswa ini berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Kemudian berpesan ini kepada kepala sekolah, kalau suatu saat Bugina misalkan berhalangan hadir, tidak apa-apa gitu dihadapi atau diajar oleh Ibu Teti. Kasusnya seperti itu. Nah, ini kira-kira penghukum atau apa Bapak Ibu? Nah, dari kelima ini Hukum bisa membuat merasa bersalah, tidak bisa. nah ya, hukum bisa ya merasa bersalah. Ulangi. Nah, yang dominannya Bapak Ibu yang mana kira-kira ini? Apakah kalian bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada? Nah, iya betul ya. Nah, ini merupakan di antara contoh dari kegiatan restitusi ya. Dari menanyakan ya. Nah, ini juga betul ya. Maaf, kami telah melakukan hal yang tidak sesuai dengan bersalah. Nah, jadi dari kasus ini lebih condong ke sudah ke kontrol ya, ke manajer gitu. Ya, ke manajer. Ya. Coba kita lihat lagi perbandingannya Bapak Ibu. Nah, kalau yang ini sudah tahu pasti Bapak Ibu jawabannya ya. Siswa kesiangan, kemudian bertemu dengan Bapak Guru gitu ya. Kemudian menjelaskan alasannya ya, karena kesiangan, kemudian juga tidak mungkin untuk diganti sepatunya kan harus hitam ini coklat ya Bapak Ibu. Nah, kemudian tetap ya Bapak Guru malah mengambil sepatunya, kemudian Hukuman. nah, betul ya, ini adalah hukuman ya. Kemudian yang kasus yang selanjutnya ini ada siswa tertidur. Nah, kemudian ada ibu guru. Nah, ini pajar namanya ya, pajar. Nah, ini mungkin dari kalimat intinya yang ini ya. Gimana kamu pajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya. Ibu sudah capek-capek mengerjakan kamu, tidak kasihan sama ibu ya. Ini berarti lebih dominan kemana Bapak Ibu? Nah, ke Membuat merasa Teman. bersalah. Teman. ke teman ya, Iya. lebih ke teman ya. Nanti kita bisa lihat dari redaksi kata atau kalimatnya. Kenapa termasuk ceritanya ada Anton dan Dino sedang basket kemudian berkelahi ya, sehingga yang tadi ya kancing dari siapa di sini ada yang terlepas. Kemudian si Dino ini ketakutan ya, dimarahi oleh orang tuanya karena misalkan bajunya rusak, intinya ingin diperbaiki ya. Nah, maka solusinya yaitu mereka itu belajar bagaimana cara menjahit ya. Akhirnya kancing yang terlepas saya terus kemudian kedua siswa ini tertawa bersama-sama kembali ya. Awalnya pas sehat ya. Nah, jadi kira-kira ini Bapak Ibu lebih ke mana? Ke kontrol atau hukum atau pemantau atau manajer Bapak Ibu? Ini lebih ke manajer ya, manajer. Nah, ini penjelasannya Bapak Ibu. Perbedaan antara penghukum, kemudian juga pembuat orang merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Kalau
perilaku kontrol negatif, yang ini identitasnya gagal. Sedangkan kalau teman, pemantau, kemudian manajer itu perilaku positif, kemudian identitasnya berhasil dan sukses. Ya. Ini adalah indikator apakah seorang guru itu pemukul misalkan atau sebagai seorang manajer. Misalkan dari segi perbuatannya menghardik, menunjuk atau menghakimi atau menyindir, kalau merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Kalau teman, membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kalau pemantau, menghitung dan mengukur. Sedangkan kalau manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya. Nah ini lumayan banyak ya Bapak Ibu indikator ya. Nah kita dari hasilnya saja ya. Kalau siswa itu dihukum maka mereka akan memberontak, kemudian mendendam, kemudian pasti menyalahkan orang lain. Sedangkan kalau yang kedua menyembunyikan, kemudian menyangkal atau berbohong. Kemudian kalau sebagai teman itu ketergantungan ya. Terkadang kalau kita sebagai teman itu memang siswa itu jadi tergantung ya, tergantung Bapak Ibu gurunya misalkan. Jadi tidak bisa mandiri. Kemudian kalau pemantau menyesuaikan bila diawasi. Ya. Nah sedangkan kalau manajer itu memiliki penguatan watak atau karakter ya, sehingga tidak perlu lagi, bukan tidak perlu ya, mereka berbuat itu bukan karena takut guru atau misalkan karena kata tertib, melainkan mereka sudah memiliki watak atau karakter, kesadaran ya itu. Nah yang terakhir mungkin Bapak Ibu yaitu tentang segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi itu adalah sebuah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab ya. Kenapa disebut segitiga ya? Karena ada 3 aspek yang dilakukan. Yang pertama yaitu aspek menstabilkan identitas ya. Misalkan dengan perkataan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika ada siswa berbuat salah itu, kita itu tidak ujung-ujung menghakimi ya. Kita juga boleh berpendapat seperti ini. Setiap orang misalkan pernah melakukan kesalahan. Kemudian langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Misalkan dengan kalimat, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah tahap yang terakhir yaitu tahap meyakini keyakinan ya. Misalkan hal apa ataupun nilai apa yang kamu yakini ya. Ini adalah tahapan dalam segitiga restitusi. Nah tadi tentang menstabilkan identitas ya. Ini adalah contoh kata-kata yang mungkin kita bisa pilih ya. Misalkan Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Misalkan, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Misalkan. Itu adalah tahap ke-1 dalam menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi tindakan ya, tadi juga sudah dibahas. Misalkan kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, jadi cenderung tidak ada paksaan di sini. Kemudian yang terakhir, sesi ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ya. Misalkan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, atau apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, ataukah kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ya. Nah. Itu Bapak Ibu materi tentang budaya positif di sekolah. Terakhir ya Bapak Ibu, ini adalah contoh
Nah ini contoh praktek ya, simulasi. Speaker dulu. Biasanya mana? Biasanya balik. Nah ini simulasinya ya. Jadi ceritanya kemarin kelas 6 ya, karena merasa kelas 6 terkadang mereka itu tidak mau antri ya. Jadi permasalahannya seperti itu. Nah ini Akbar pelaku ya, bukan pelaku ya. Ceritanya belum tepat ya. Kemudian setelah Bapak Ibu guru mengetahui hal yang perlu diperbaiki dari siswa, kita memanggilnya ya, mohon maaf Bapak Kepala Sekolah ini mungkin ruangannya kenal. Jadi kita langsung memanggilnya ya, jadi tidak langsung di depan siswa. Nah ini untuk dialognya yaitu menggunakan segitiga restitusi, mulai dengan validasi. Nah ini validasi menstabilkan identitas, kemudian validasi kesalahan, dan yang terakhir adalah keyakinan ya. Nah itu Bapak Ibu materi tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Materinya tadi mulai dari perubahan paradigma belajar, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu yakin tidak ada pertanyaan ya? Ini sebagai belajar untuk diri saya sendiri, kemudian juga berkolaborasi ke depannya. Sekian saja pemaparan materi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Ditutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Lilim Abdul Halim yang telah menyampaikan materi pada hari ini dengan sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk pemateri dan umumnya untuk kita semua. Amin. Amin ya Allah ya Allah. Acara selanjutnya yaitu penutup. Untuk mengakhiri acara diseminasi pada siang hari